Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di podcast kita Ngopi Usti, Ngobrol pintar bareng Usti. Nah, Sobat Usti sekalian, kemarin kita udah bicara tentang seputar informatika medis, prodi informatika medis. Hari ini kita akan membahas seputar prodi teknik logistik ya. Apa itu teknik logistik? Dan ini merupakan salah satu prodi yang ada di Universitas Sains Teknologi Indonesia, USTI tentunya. Kita akan tanya-tanya dengan Pak dosen dan mahasiswa yang telah hadir hari ini yang luar biasa sekali. Dengan tema apa? Gaji, gengsi, dan global, masa depan cerah lulusan teknologi logistik. Tepuk tangan. Baik, hari ini Bu Tarbiah, saya tidak sendiri seperti biasa. Saya didampingi oleh host yang paling luar biasa di USTI, Ibu. Silakan Ibu. Oke Sobat Usti, perkenalkan nama saya Tarbiah Nurjana. Tentunya jangan bosan-bosan ya bersama kami nantinya hingga ke prodi-prodi lain juga. Tentunya kami berdua di sini akan selalu menemani seluruh narasumber kita ya dari berbagai prodi. Dan terkhusus untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari prodi teknik logistik. Dan oke, boleh tepuk tangan dibahas. Selamat tepuk tangan dan ketawa nggak bayar tepuk tangan. Hari ini kita telah kedatangan salah satu dosen yang luar biasa. Saking luar biasanya nih saya baru pertama kali jumpa dengan Pak dosen ini dari teknik logistik ya. Beri tepuk tangan kepada Pak Handi Wilujeng Nugroho STMT. Jadi ini Bu Tarbiah, saya baru pertama jumpa sama beliau ini. Bu Tarbiah juga ya? Benar, berarti kita pandangan pertama. Iya, pandangan pertama ya. Sesungguhnya siapa beliau ini? Boleh Pak memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Usti sekalian supaya kenal semuanya. Silakan Pak. Iya, benar. Ya, ada pepatah bilangan tak kenal maka tak sayang. Oke, Sobat Usti semuanya, salam kenal. Saya Handi Wilujeng Nugroho. Saya dosen di prodi teknik logistik USTI. Saya mengajar nantinya di teknik logistik, ada beberapa mata kuliah yang nantinya jumpa dengan saya kalau masuk di USTI ya. Mungkin perkenal apa lagi biasanya? Ya, mungkin cukup. Tanya dong Pak, karena kita kan baru kenal ini. Asalnya dari daerah mana Pak? Kemudian tamatannya dari mana? Iya, jadi kenal loh ini, Sobat Pak. Usti sekalian, beliau ini baru bergabung juga di Universitas Sains Teknologi Indonesia. Udah 2-3 bulan ya Pak? Berapa Iya, bulan? 2 bulan. Jadi harus kita ospek nih bentar ya. Dosen baru. Tapi nih Pak, Kenapa? baru di sini, tapi pengalamannya tentu lebih banyak biasa. Pak. Maka kita undang beliau ini kan. Iya. Bapak S1, S2-nya di mana Pak? Atau sudah S3 gitu kan? Silakan Pak, Lancar, ya, kenalan dulu. Amin. Amin. Ya, saya S1-nya di UIN Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, jurusan Teknik Industri. S2 saya melanjutkan studi di Universitas Andalas Padang. Ya, teknis industri juga. Lalu sebelumnya kalau mengenai pekerjaan, beberapa kali saya bekerja di bagian logistik juga sebagai supervisor distribusi di Bandung. Lalu bekerja juga sebagai dosen. Sebelum bergabung di USTI baru-baru ini bekerja di dosen selama 3 tahun kurang lebih. Kalau pekerjaan mungkin ya selain dari supervisor distribusi, ada beberapa pekerjaan lainnya yang sambilan sih, kayak di galangan, habis itu traktor sempat juga. Gitu. Jadi kita nggak salah undang. Selain beliau akademisi, beliau udah lama jadi praktisi nih. Benar. Mohon maaf nih Pak, asal daerah Bapak dari mana? Apakah Pekanbaru? Apakah di mana? Nah itu dia Bu. Saya juga kadang sendiri bingung kalau bahaya. Silakan Mbak. kalau ditanya gitu kan, asalnya dari mana? Asal orang tua itu Jawa. Nah, tapi saya lahir dan besar di Pekanbaru. Oke. Cuman saya nggak bisa bahasa Melayu. Nah itu dia bingungnya Bu. Jadi tanya asal, ya asalnya Pekanbaru mungkin ya. Berarti tinggal di Pekanbaru ya Pak ya?
Oke, berikutnya kita ada mahasiswa kita Tengku Gaida. Iya. Iya, Tengku Gaida ya. Sehat Tengku Gaida. Alhamdulillah Pak. Semester berapa sekarang? Naik semester 3. Semester 3. Kamu biar nggak grogi, kamu tengok-tengok, kamu diawasin Ibu Aliani ya. Ibu Kaprodinya langsung. Begitu perhatiannya Ibu Kaprodinya ya. Ditemenin gitu ya. Tengku Gaida ini asal dari Pekanbaru, SMA, SMK juga di Pekanbaru, SMP di Pekanbaru, SD juga di Pekanbaru, kuliah di Pekanbaru. Masya Allah. Jadi Pekanbaru ya. Pekanbaru selalu di hati ya. Baik, kita bagi saya pribadi, mungkin Bu Tarbiah dan Sobat Usti yang lainnya sama ya. Kita teknik logistik ini bagi kita prodi atau jurusan yang cukup tidak banyak saya dengar di kampus-kampus lain ya, tapi ini ada di Universitas Sains Teknologi Indonesia. Silahkan mungkin Pak dosen ya, Pak Handi bisa menjelaskan, kita ngobrolin teknik logistik ini ngobrolin tentang apa nih? Kalau logistik ini kan kita bicara logistik itu semua bahan-bahan, kalau mau perang harus ada logistiknya gitu kan, mau konsumsi harus ada logistiknya. Ini kita bicara teknik logistik, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sobat Usti sekalian. Ada apa sih dengan teknik logistik Betul ini? sekali. Mungkin para Sobat Usti belum tahu nih Pak, mungkin boleh deh Bapak spill. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk logistik sebenarnya ya, mungkin familiar banget ya kita dengar logistik nih. Misalnya dalam suatu kegiatan acara, kamu bagian logistiknya, kamu bagian logistik. Nah, sebenarnya kalau logistik secara harfiah umumnya itu lebih pada bagaimana cara mendistribusikan sesuatu, baik itu makanan, baik itu peralatan dan segala macamnya. Nah, mendistribusikannya ini bukan hanya dari bagaimana cara kita mengantarkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, namun bagaimana cara kita mengantarkan barang itu dengan sistem yang baik agar tidak tercecer, misalnya agar tidak bingung ketika sampai di lokasi kita mengambil barang ini, kita nggak tahu nih harus bongkar semuanya. Nah, itu masuk ke dalam sebuah logistik itu sendiri. Nah, namun kalau khususnya di Usti itu kan kita ngangkat tema gaji, gengsi dan global. Nah, mungkin ada yang melihat di flyer ini bingung kan, apa sih hubungannya? Apa sih hubungannya ya gaji, gengsi dan global dengan teknik logistik gitu ya? Logistik kan. Jadi mayoritas sarjana lulusan teknik logistik itu memiliki, kita bahas dulu mengenai rank gajinya. Jadi dari sisi gaji, mayoritas itu mahasiswa teknik logistik atau lulusan teknik logistik, gaji itu bisa sampai di atas 2 digit. Di atas 2 digit. 2 digit. Jadi kalau kuliah ujung-ujungnya nyari duit, di sini nih. Inilah jawabannya. Jawabannya. Lanjut Pak. Ya, kalau kita bicara gaji seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai gengsinya, lebih mengarah kemana sih kok masuk ke gengsi gaji? Nah, gengsinya ini lulusan logistik itu selain dari 2 sisi ya kita bahas. Sisi yang pertama itu dia sebagai pekerja. Sisi yang kedua dia sebagai technopreneur. Technopreneur. Iya, lulusan kita itu harusnya begitu, ada 2. Nah, kalau dari sisi pekerja, dia sebagai supervisor distribution, supervisor transportasi ataupun manajer dalam supply chain management sebuah perusahaan baik skala nasional internasional. Kita ambil contoh misalnya perusahaan minyak, oil and gas company, mendistribusikan minyak itu dalam berapa barel itu ke negara mana, itu dibutuhkan seorang teknik logistik tentunya. Nah, kalau dari sisi teknopreneurnya, kita pasti tahu nih banyak pelaku-pelaku usaha ekspor impor. Nah, itu salah satunya juga masuk dalam lulusan teknik logistik. Nah, itu udah terjawab tuh 2, gaji gengsi. Lalu global, ya udah pasti gaji tadi, gengsi tadi udah masuk dalam kategori globalnya kan. Oke. Keren. Nah, ini jawabannya untuk para Gen Z ya, terutama ya, yang kalau udah berhubungan dengan UUD nih. Ya, UUD. Nah, ini jawabannya ya, logistik akan mengisi kantong-kantong kamu nantinya.
Nah, itu kan seputar tentang teknik logistik ya, sobat Resti sekalian. Sekarang ada yang nyariin saya mau naruh ini, jadi saya lihat itu. Jadi kompetensi utama kita di dalam teknik logistik ini, prodi teknik logistik ini, kira-kira diharapkan mahasiswa kita ini luarannya nanti kalau kuliah di prodi teknik logistik ini kira-kira apa kemampuan kompetensi yang bakalan dia punya sehingga dia bisa memiliki gaji, menaikkan gengsi, skalanya lebih global gitu. Kira-kira gimana tuh Pak Andi? Oh, banyak Pak. Tapi dalam kategori besarnya itu ada dari soft skill dan hard skill. Nah, di luar dari kompetensi dia sendiri ya, misalnya dia punya pelatihan dan segala macamnya. Nah, dari soft skill dia bisa menguasai software terbarukan mengenai sistem warehouse management sistemnya. Nah, dan itu tidak semua orang bisa menguasai itu. Nah, namun di teknik logistik ini kita akan mengajarkan para mahasiswa itu bagaimana menguasai dari sistem WMS itu. WMS ini contohnya dalam suatu gudang kita ada pesanan, ada permintaan untuk 1000 paket minuman misalnya. Nah, kita hanya cek dari sistem komputernya aja gitu kan. Oh, ternyata kurang dari 1000. Bagaimana cara kita ordernya? Kita langsung order. Nah, itu kan kalau untuk sebagian orang yang tidak menguasai dari sistem WMS itu mungkin nantinya bingung. Nah, itu dari skillnya. Dari hard skillnya dia bisa menganalisis dari soft skill yang lain lagi itu dia bisa menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi selain dia menguasai teknologinya, dia juga menguasai analisis permasalahannya, bisa mengambil putusannya. Ya, kalau hard skillnya ya tadi lulusannya pasti mengikuti dari soft skillnya nanti ya. Dan ada yang menarik nih tapi ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan ada teman saya kaya mendadak. Ini kayanya mendadak. Itu kalau kaya mendadak lagi ya. Iya. Kalau istilah kaya mendadak betul-betul kaya ya. Dan sebelumnya biasa saja. Tapi kalau setelah kaya tuh dia kaya biasa aja. Tapi ini betul-betul mendadak gitu. Dengan apa dia kaya? Bisnisnya itu adalah, mungkin saya mengulang berarti ya, dia menjadi distributor sebuah produk baru dan dia nggak punya toko, bukan dia. Produk barang, cuman dia jualannya online di TikTok, di Instagram, IG, di platform apapun itu. Terus setiap barang orderan itu sebelum dia sudah stok gitu, barang itu di sebuah gudang. Nah, sebuah gudangnya itu di Jawa. Dia sewa gudang, dia stok barang, maka seluruh orang yang berbelanja di media sosial dia, platform medsos dia, itu tinggal dia order dari gudang, antarlah dari Sabang sampai Merauke. Apa nggak kaya itu orang kan? Nah, saya rasa ini kan juga bagian dari teknik logistik, tapi dengan perform digitalisasi kan. Nah, itu menarik ya. Jadi prodi ini menarik, luar biasa. Oke, nah mengenai logistik nih, ya. Mungkin teman-teman sobat-sobat Usti mengira logistik ini di gudang. Yeah. Pasti rata-rata kan mindsetnya itu gudang gitu. Tapi sobat Usti bukan hanya gudang. Nah, logistik itu juga ada di pemerintahan, pemerintahan, kemudian juga ada di non pemerintahan, industri-industri, baik perusahaan-perusahaan lainnya ya Pak ya. Jadi salah satunya itu saya melihat dengan mata saya sendiri nih sobat Usti. Di saat itu saya ke salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Nah, itu memang ada ruangan yang di depannya itu ruang logistik. Nah, ketika saya melihat itu, apa yang saya rasakan dan apa yang ada di kepala saya, Pak? Saya bilang sama Bu Aliani, Bu, besok saya nitip satu ya ponakan saya untuk ke logistik, karena saya melihat peluangnya besar gitu kan. Dan itu juga lulusan langka gitu, Pak. Nah, Sobat Usti perlu ketahui bahwasannya program studi teknik logistik ini satu-satunya Universitas Sains dan Teknologi di Sumatera. Tentunya peluangnya besar ya, lulusannya masih dikit, peluangnya besar. Berarti bukan hanya
entrepreneur saja, bukan buat bisnis saja ya. Setiap bidang perkantoran dia harus ada ruang logistik ya, terkait benda apapun yang akan dia persiapkan saya rasa. Nah, sederhananya gini Bu Tarbia, Pak Andi, sebelum kita nanti ke Geida ya. Kalau mahasiswa kita hari ini, calon mahasiswa biasanya dia nanya, kalau kuliah ke prodi ini, saya jadi apa sih? Gitu kan profesinya. Contoh kalau saya sering bilang, kalau kita orang hukum itu jelas tuh, jadi apa sih? Terserah. Ente mau jadi pengacara, mau jadi hakim, mau jadi panitera, mau jadi notaris, itu kan prodi-prodi orang-orang yang memang mengambil kuliah di jurusan hukum gitu. Nah, kalau teknik logistik, profesi apa yang akan dia capai secara umum, walaupun pekerjaan ke depan ya kita jadi apapun bisa dengan skill yang kita miliki, tapi setidaknya kita bisa tawarkan profesi apa yang bisa mereka. Iya, baik. Mungkin saya sedikit ini ya, lulusan tadi dari Bu Tarbia, banyak yang persepsi logistik ini gudang ya. Jadi lulusannya gue jaga gudang nih nantinya. Nah, itu persepsi yang sedikit meleset. Nah, kita luruskan. Untuk logistik seperti tadi oleh Pak Niko dan Bu Tarbia, logistik itu di seluruh bidang pekerjaan itu ada, namun berbeda-beda pekerjaannya. Nah, kalau yang lulusan teknik logistik USTI, kita menargetkan mahasiswa lulusan ini ada 2, pekerja dan juga technopreneurs. Technopreneurs itu dia memiliki sistem distribusi dia sendiri. Contoh, dia menjadi pelaku ekspor impor. Nah, itu tentunya dari sistem dia menguasai sistem logistik. Bagaimana mengirimkan peti kemas full atau gimana ke negara lain. Nah, itu dari sistem technopreneur ya. Kalau dia dari pekerjanya bukan kerja di gudang, tapi salah satu contohnya itu teman saya yang lulusan S3 yang bagian logistik, ngambil konsentrasi itu bekerja di luar negeri sebagai itu kepala manajer distribusi minyak dan gas. Nah, di Qatar. Jadi itu dia, bukan pekerja di gudang. Nah, benar. Yang namanya kita bekerja ya, tentunya apalagi kita nanti baru tamat nih ya, apalagi Geida ya, mungkin nanti soon ya tamat, tentunya kan kita beradaptasi dulu nih ya Pak dengan lingkungan kerja. Mungkin dengan skill yang dimiliki nanti dari lulusan USTI, mungkin kamu di sana bukan, mohon maafnya bukan mengangkut jadi jasa angkutan, tapi kamu yang memegang sistem. Nah, kamu yang akan bisa jadi kamu nanti jadi direkturnya ya, jadi manajernya, tentu peluangnya banyak tentunya. Ini saya satu mau tanya, menarik soalnya Bu Tarbia. Sekarang kan global tadi, kita belanja itu dengan dunia cyber ya, dunia komputerisasi ini. Orang bisa belanja sekarang ke Cina dengan bahan yang harga yang jauh lebih murah. Itu gimana tuh Pak Andi? Bisa jelasin ke kita dan Sobat USTI semua, salah satu menjadi pengetahuan kita juga. Jauh-jauh belanja bisa sampai ke Cina, harganya itu kan kalau logika kita itu untuk distribusi barang dari Cina ke sini aja udah berapa nilainya, tapi dia jual harga sangat murah. Kira-kira gimana tuh Pak Andi? Iya. Kasih bocoran ke kita. Kalau seperti itu, nah ini kan kalau berbicara kita ngambil barang kayak dari Cina itu ya, kita atau dari negara luar mana? Ya, dari Cina, dari Malaysia atau Singapura kita ambil barang, kita masuk ke Indonesia, kita jual lagi di sini dengan harga yang tinggi. Nah, itu sangat-sangat kompeten dengan logistik kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita harus mengetahui dari sistem bagaimana sih kita mengambil orderan di sana itu, berapa banyak orderan harus kita ambil masuk ke Indonesia agar misalnya kena pajak nggak kena pajak nggak, atau bagaimana cara kita menyediakan gudang sementara. Ya, jadi begini Pak, di tempat saya dulu itu ada mahasiswa saya yang bekerja, dia punya kenalan di Jepang dan di Singapura dan di Hong Kong. Nah, dia mengambil barang-barang dari sana, dia masukin barang itu ke gudang sementara di Singapura. Masuk ke Singapura, baru dia jemput naik kapal. Tentu ongkosnya lebih murah daripada dia harus mengirim. Nah, dia ambil, distribusiin di Batam. Nah, ada juga sistem dari by Just Tip. Nah, kalau itu dari sisi kecilnya, kalau dari sisi yang globalnya, itu kita buat sebuah sistem warehouse management sendiri. Nah, kita lah sebagai pelaku ekspor impornya dengan menggunakan sistem atau teknologi yang ada. Ya contohnya banyak ya, website-website yang penyedia layanan untuk jual beli seperti itu. Ya,
Nah, kita pesan dari gudangnya di Cina atau di negara lain, by system saja kita order, kita sebagai pelaku usaha ada order masuk, kita langsung ambil, kita kirim by system, udah masuk ke Indonesia. Cuannya masuk ke kantong kita. Betul, luar biasa, luar biasa. Bahkan hari ini giat belanja orang bukan konvensional lagi ya. Nah, Antara ibu-ibu, anak gadis, bahkan bapak-bapak dengan kang paket itu sangat bersaudara. Iya benar. Udah jadi bestie. mungkin bagi ibu-ibu ini, Pak, yang lebih enak itu sekarang kita pesan skincare, nggak perlu lagi bingung-bingung langsung Langsung ya? Ini ya kan distributornya yang mana gitu. Buruan deh kalau mau jadi Sobat Usti, kalau mau jadi pengusaha, mau cepat kaya, ambil ilmunya di prodi teknik logistik nih ya, insya Allah. Nah, ini gambaran ya Pak, gambaran bukan ini ya. Di Riau sendiri ini kan dikenal dengan sawitnya yang banyak. Iya. Nah, dengan sawit yang banyak tentunya bos-bos sawit ini tentunya memiliki anak cucu keturunan yang nantinya akan menggantikan posisinya mengelola sawit. Apakah ada Pak nih hubungannya antara teknik logistik dengan sawit gitu? Mungkin boleh dijelaskan karena mayoritas nih mayoritas di Riau ini ya. Mohon maafnya di daerah-daerah itu kan rata-rata bos sawit itu Pak. Ya, bos sawit. Nah, tapi yang saya tanya kalau dari sawit itu kan buahnya ini ya diambilin, buah sawitnya apa tanam buah segar ya ditaruh. Kalau udah ditaruh mau dimanain? Harusnya berarti kan habis ditaruh dia dikirim ke perusahaan. Nah, sampai di perusahaan, dari perusahaan itu ngolah tidak langsung jadi minyak yang kita pakai untuk goreng. Ada proses ya. Dia diproses menjadi barang setengah jadi. Ya nanti dikirimkan lagi ke perusahaan berikutnya menjadi barang jadinya. Apakah itu minyak untuk kita goreng atau segala macam ya produknya. Nah, proses dari tadi dia itu diambil TBS-nya dikirimkan ke pabrik setengah jadi sampai ke pabrik jadi, itu sudah masuk dalam kerjanya anak teknik logistik. Distribusi menggunakan apa? Masa ya bawa sawit menggunakan becak gitu ya? Nah, mungkin ya. Nah, transportasinya itu juga akan diperhitungkan oleh lulusan teknik logistik. Nah, apakah yang cocok itu pakainya truk, pakai kendaraan lain? Nah, itu juga diperhitungkan. Nah, jadi kalau yang pertanyaan Bu Tarbiyah tadi, bagaimana sih untuk anak sawit ini? Sangat penting. Penting ya. Jadi apapun produknya, dari mulai tadi skincare ke sampo ke bahkan sampai sawit, dia tetap butuh distribusi dan itu menggunakan ilmu logistik. Luar biasa. Baik, ini senyum-senyum aja kita belum ke Tengku Gaida ya. Tengku Gaida menikmati ilmu dari Pak dosen dulu. Ini ilmu di luar kelas ya. Gaida, saya mau ke Gaida nih. Jadi Gaida kenapa sih ngambil prodi teknik logistik ini dari sekian banyak prodi yang ada di Universitas Sains Teknologi Indonesia ini? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan teman-teman, lagi nama saya Gaida Rifa, saya mahasiswi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, prodi teknik logistik. Sebenarnya alasan kenapa memilih prodi teknik logistik sebenarnya sederhana sih Pak. Kan awalnya saya mencoba tes untuk masuk ke PTN negeri, tapi saya qadarullah tidak lulus, dan saya pas memilih itu memang betul-betul jurusan yang pengen saya pilih gitu. Nah, ditawarin sama bunda untuk masuk ke PTS ini, maksudnya Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, ini ada nih prodinya ada yang baru. Tengoklah dulu kata bunda. Terus saya tengok ada informatika medis, ada teknik logistik, ada hukum bisnis, dan satu lagi manajemen bisnis. Nah, itu manajemen bisnis internasional. Sebenarnya menarik, semuanya menarik. Tapi kenapa Gaida lebih ke ngambil teknik logistik? Karena sebenarnya lebih backgroundnya keluarga itu, bunda itu pengusaha. Jadi Gaida mau awalnya itu memilih teknik logistik itu untuk supaya bisa grow up usaha bunda gitu, biar bisa membantu usaha bunda lancar dan sebagainya gitu, ngambil ilmu di sini. Tapi sebenarnya
menarik juga kenapa ya Geda malah milih teknik logistik nggak informatika medis, kan cewek-cewek pada banyak di informatika medis daripada di teknik logistik. Ya sebenarnya sesederhana pengen tahu aja sih kan, kalau dilihat-lihat juga dulu nabi-nabi atau khalifah-khalifah itu urusan rezekinya itu pasti lewat jalur dagang. Jadi kita memilih teknik logis itu mau belajar gimana sih mengelola perdagangan ini yang idealnya seperti apa gitu. Jadi maka dari itu kita memilih teknik logistik. Oke, keren. Cuman pesan saya satu nih, di balik prodi apapun itu yang dipilih Gaida, tapi ada pesan moral yang menarik buat saya ketika prodi itu dipilihkan oleh Ibunda dia. Ibunda ini saya rasa insya Allah jadi berkah tuh kan arahan dari Bunda. Sebenarnya untuk pilihan Bunda itu Bunda mau Gaida tuh jadi dosen. Jadi Gaida diminta untuk mengambil prodi PTI, pendidikan teknik informatika ya, kayak itu. Tapi Gaida itu sudah sebelum masuk USTI Gaida sudah mengajar Pak di sekolah-sekolah gitu kan, tapi lebih ke agama gitu. Jadi Gaida ngerasa ya itu memang hobi Gaida ngajar, tapi Gaida nggak mau ngambil itu karena Gaida udah masuk ke dunia itu gitu. Jadi makanya Gaida ngambil teknik logistik itu karena alasannya juga Gaida belum pernah masuk ke dunia itu, walaupun Gaida secara nggak langsung bersinggungan dengan perdagangan ini ya, maksudnya kayak usaha ini karena Bunda usaha, jadi Gaida ikut membantu. Jadi ya walaupun sudah masuk dalam dunia itu tapi belum mengenal dunia perdagangan itu secara luas, jadi makanya dari itu Gaida ngambil teknik logistik. Kalau boleh tahu nama Ibunda Gaida siapa? Bunda Dorit Eka Septayani. Panggilannya? Bunda Dorit. Bunda Dori, halo. Dori. Jadi Bunda Dori, jangan khawatir, Gaida walaupun ngambil prodi teknik logistik ini mau jadi dosen masih bisa. Insya Allah. Dengan catatan Gaida nanti setelah S1 kuliah lanjut ke S2 bisa jadi dosen di universitas yang Gaida inginkan, yang khawatir insya Allah. Nah, ya kan? yang berhubungan nih dengan Gaida tadi mungkin Bapak dengar ya, Gaida ada sebut Nabi apa segala macam gitu tadi ya, yang berhubungan dengan Islami. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Ananda Gaida ini seorang hafizah. Masya Allah. Yang telah mendapatkan sertifikat hafalan Al-Quran 18 juz. Semoga Gaida dengan ilmu yang dimiliki tetap istiqomah dengan hafalan-hafalannya. Sebenarnya hafizah itu nggak suka deh biasanya ya, disebut hafalannya sekian juz nggak bisa, nggak suka biasanya. Tapi kalau dites boleh. Nah, oke. Kemudian juga Pak, silakan minum. Ya, Kita karena kita sampai. ngopi jadi sambil ngopi ya Pak ya. Dan ternyata juga Gaida ini memiliki pengalaman sukarelawan yang luar biasa banyak. Suka berkomunitas ya, suka berorganisasi. Tentunya nggak salah sih. Dan setiap nih Pak, saya kan selalu nih beberapa acara di USTI ya Pak, mungkin perlu Bapak ketahui, saya selalu jadi MC. Nah, ketika ada yang melibatkan pesertanya itu mahasiswa, saya pasti selalu menemukan Gaida aktif bertanya ke pemateri. Nah, itu sih luar biasa sih ya mahasiswa teknik logistik itu. Alumni mana Gaida tadi? Alumni SMA IT Alfitia. Oh, Alfitia. Ya. Bisa berbahasa Arab nih, Ustazah. Soleha. Saya juga bisa bahasa Arab maklum. Oke, Gaida, itu tadi ya kenapa Gaida milih ini ya. Nah, oke. Saya mau tanya juga nih Pak, Boleh. untuk Gaida. Apa sih pengalaman Gaida selama menjadi mahasiswa di teknik logistik ini? Izin Bu menjawab. Untuk pengalamannya sendiri Gaida sebenarnya merasa ya mungkin selama 2 semester ini Gaida ngerasa oh gini ya ternyata teknik logistik, tapi kalau boleh jujur Gaida belum menemukan teknik logistiknya gitu, karena lebih masih ke materi dasar,
yang kemarin masih mengulang yang SMA gitu. Jadi makanya itu kata ibu saya aktif organisasi dan komunitas di luar itu saya tuh mencari ruang diskusi yang lebih luas gitu. Jadi untuk pengalaman sendiri di logistik, saya merasa mungkin kita belajar tapi masih belum ke tekniknya gitu. Kayak mungkin nanti di semester 3 kali ya ada lebih mengenal lebih dalam tentang teknik logistik. Tapi secara umum teman-teman di semester 1 itu kita sempat belajar rantai pasok seperti yang dibahas sama Bapak Handri tadi. Kalau misalnya sawit itu kalau misalnya dalam bahannya itu sawit mau dijadiin minyak itu tuh butuh logistik. Terus kalau misalnya yang di kedokteran di rumah sakit tadi kata Ibu Tarbia ada ruangan khusus logistik, itu memang kita di rantai pasok itu mempelajari bagaimana dari bahan baku menjadi bahan jadi itu tuh prosesnya itu membutuhkan logistik. Jadi di situ kita dapat ilmu baru. Oke, nah mungkin jadi nanti tuh saat sudah masuk semester praktikum ya. Karena memang kalau semua prodi ya, khususnya dimanapun, kalau untuk semester awal, semester 1-2 itu masih dasar-dasar. Karena ya masih dasar-dasar dan masih pembelajaran umum. Mungkin nanti di semester 4 ke atas ya, biasanya itu sudah masuk ke ada yang memilih konsentrasi. Kalau bagi ada konsentrasinya, ada juga nanti turun-turun ke industri tentunya ya Pak ya. Ada Bu, biasanya kita ada kunjungan industri atau nanti ada yang magang. Nah, di situ tes ilmunya dites ya. Iya. Materi-materi yang dipelajari. Yang dipelajari itu apakah nyangkut atau enggak ke mahasiswanya. Nah, tapi nanti di semester 3, mulai semester 3 sih ya. Kayaknya kalau saya lihat di kurikulum itu juga udah masuk ke intinya. Nanti kalau jumpa sama saya kasih sekaligus kasih ininya ya Pak ya, cuan-cuan gimana sih trik-trik cuan-cuan membangun perusahaan ya. Baik Bu Tarbia, kita sudah sampai di penghujung acara karena tim kita sudah mengkode-kode kita ya. Jadi terakhir Pak Handi, kita minta closing statement Bapak kepada Sobat Gusti semua, nanti setelah itu baru Geida. Silakan Pak. Closing statement. Iya, motivasi tentang kepada mahasiswa kita terkait teknik logistik, apapun itu, silakan. Jangan ragu untuk bergabung di teknik logistik Gusti. Karena teknik logistik Gusti menjamin lulusan yang globalisasi ya. Geida mungkin bisa kepada Sobat Gusti semua yang masih mencari prodi apa sih yang baik, yang bagus kira-kira untuk masa depan. Silahkan Geida bisa motivasi teman-teman. Oke, baik Pak. Kalau untuk Geida sendiri, mungkin untuk teman-teman tahu dulu tujuan kuliah itu untuk apa. Kalau misalnya teman-teman belum tahu tujuan kuliah itu untuk apa, maka teman-teman akan susah lanjut di jurusan yang teman-teman pilih nanti. Nah, kalau Geida sendiri, karena tujuan Geida tadi awalnya memang mau mencari tahu lebih dalam terkait perdagangan atau usaha. Nah, makanya Geida memilih teknik logistik. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar dan join di teknik logistik Gusti ya. Terima kasih. Oke, nah bagi teman-teman Sobat Gusti yang mau daftar kuliah di Universitas Sains Teknologi Indonesia, gimana caranya Bu Tarbia? Oke, nah bagi Sobat Gusti yang ingin mendaftar di teknik logistik, tentunya di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, silakan mendaftar di pmbusti.ac.id. Nah, tentunya di gelombang 3 saat ini ya Pak. Saat ini kita sudah membuka gelombang 3 untuk penerimaan mahasiswa baru Gusti. Nah, kami infokan untuk program studi teknik logistik itu kita memberikan diskon. Betul. Ya, memberikan diskon yang mendaftar di live hari ini gratis biaya pendaftaran. Dan informasi untuk para adik-adik nih yang dulu sempat tidak lulus UTBK, nah jangan khawatir karena USTI akan memberikan solusi.
Bagi adik-adik yang ingin mendaftar melalui jalur UTBK akan gratis biaya pendaftaran dan bebas tes langsung dulu. Dan yang paling penting, nah karena kan kita dilema nih pengen kuliah tapi terhambat dengan ekonomi atau terhambat dengan yang lainnya ya, atau terhambat dengan pekerjaan gitu. Nah jangan galau, jangan khawatir, Usti tentunya memiliki solusi lagi nih. Untuk kelas kita ada 3 kelas ya, ada kelas reguler, ada kelas sore atau malam, dan ada kelas blended untuk weekend. Nah, jadi jangan khawatir, di sini bisa kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Dan yang paling pentingnya di Prodi Teknik Logistik gratis biaya pengembangan senilai 4 juta. Bu, semesternya berapa sih ya? Katanya tadi mau dibilang berapa sih biaya semesternya? Biaya semesternya terjangkau. Hanya 2.800.000 per semester flat dari semester 1 hingga semester 8 hingga selesai. Baik teman-teman Sobat Usti, kita juga mau mengingatkan kami Universitas Sains Teknologi Indonesia MACC, tim MACC akan hadir di pagelaran Pacu Jalur Taluk Kuantan dari tanggal 19 sampai tanggal 24 di stand kami. Silahkan dikunjungi stand Usti. Yang mendaftar di situ bisa berjumpa dengan saya atau Bu Tarbiyah. Kita bisa diskusi tentang perkuliahan dan kami juga akan membagikan jadwal pacu jalur gratis untuk teman-teman yang hadir, dan bagi teman-teman dari Taluk Kuantan yang mendaftar di situ kita berikan free pendaftaran. Demikian ya Bu Tarbiyah ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, narasumber kita Pak Handi Wilujeng Nugroho STMT. Terima kasih Pak telah hadir di sini. Tengku Gaida, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kita undur diri pamit. Saya Ferlaniko, SAI MSc CPLC, lawyer beken Pekanbaru. Mohon pamit, dan rekan saya Tarbiyah Nurjana. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, podcast Ngopi Usti Ngobrol Berita.